IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bersama Densus 88 Anti Teror menjelaskan adanya perekrutan jaringan terorisme online melalui media sosial dan game online. Bahkan yang mengejutkan di tahun 2025 jumlah anak yang terindikasi terpapar jaringan terorisme melalui dunia maya mencapai 110 anak. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bersama Densus 88 Anti Teror mengungkap jaringan teroris online yang menyasar anak dan pelajar. Para pelaku memanfaatkan ruang digital seperti media sosial dan game online untuk berinteraksi dengan korban. Densus 88 mengungkap terdapat 110 anak diduga direkrut jaringan teroris online di tahun 2025. Korban yang terjerat kemudian dimasukkan ke dalam grup komunikasi khusus yang tidak dapat diakses oleh umum. Di dalam grup tersebut, korban diberi paham tentang ideologi terorisme. Sementara itu, 5 orang diamankan berkaitan dengan dugaan jaringan terorisme online. 2 diantaranya sebagai perekrut anak-anak calon teroris. Kerentanan anak yang direkrut jaringan teroris dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya karena memiliki latar belakang sebagai korban perundungan atau bullying dan masalah dalam keluarga. Anak-anak yang terpapar radikalisme saat ini sudah ditangani bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Kementerian Sosial. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Betul-betul membuat kami terkejut. Kaget sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua miris mendengar kabar ini, Betul, tentu sebagai orang tua kita sama-sama kaget, tapi yang memang anak ini menjadi individu dengan kerentanan yang sangat tinggi. Mereka memiliki literasi bermedia sosial, bermedia digital yang sangat rendah, termasuk ketika pola dan modusnya masuk melalui game online dan media sosial tadi, Ndro. Bayangkan ada data dari KPAI, ternyata anak usia 6-12 tahun itu sudah menggunakan gawai. Mereka sudah megang ponsel, terlepas ada yang main game, ada yang menonton, walaupun mungkin yang menggunakan media sosial orang tuanya. Tetapi ketika ada jaringan terorisme doktrin yang masuk itu, siapa yang bisa menghalaunya? Betul. Pertanyaan. Nah, ini juga sama, ketika data yang dikeluarkan dari 2011 sampai 2017, di awal hanya 17 anak yang terpapar. Kemudian jumlah ini berkembang sangat pesat sampai di angka 110 anak, Bro. Jadi bisa bayangkan betapa masifnya para teroris ini menggunakan jaringan ruang digital untuk anak-anak kita. Datanya kami potret dalam grafis berikut ini. Coba kita tampilkan halaman per halaman. Teroris sudah mulai sasar anak. Ini sebuah imbauan buat Anda orang tua agar lebih peduli lagi. Perhatikan setiap gerak-gerik anak Anda ketika sudah memegang ponsel tanpa jarak, tanpa waktu, tanpa batasan. Betul sekali. Nah, tim Densus 88 Anti Teror ini ungkap modus jaringan terorisme. Apa yang dilakukan, pola yang dilakukan adalah dengan masuk ke voice chat ketika anak-anak asik bermain game kekerasan, tembak-tembakan misalnya, kemudian dia masuk ke voice chat, mulailah indoktrinasi atau doktrinasi, maksud kami masuk di dalam situ. Kemudian diarahkan ke media sosial, lalu ke chat pribadi yang terenskripsi, Bro. Sampai ya itu tadi, kemudian masuk ke, kita sebut salah satu aplikasi yang bahkan tidak bisa diakses untuk umum, tapi hanya untuk jaringan tertentu. Kita sadari bersama bahwa sekarang game sudah canggih, mereka beradaptasi secara cepat, banyak fitur yang disuguhkan kepada anak. Ingat betul ketika main game, apalagi yang berbau perang, tanpa harus kami sebutkan brand atau mereknya, tapi bisa interaksi bukan secara teks tapi voice. Betul. Audio yang keluar dan juga bisa dibalas. Itu yang bahaya. Dan atau ini media sosial yang digunakan para pelaku teroris, mereka menyasar lewat TikTok, Instagram, dan juga beberapa game online. Dan data-data dari Densus 88 juga ya, tadi ketika kita menyasar anak, kalau KPAI menyebutkan 6-12 sudah menggunakan gawai. Tapi yang direkrut itu usianya mulai dari 11 tahun sampai 18 tahun, Bro. Itu benar-benar direkrut untuk menjadi agen teroris ke depannya. Walaupun ya kemudian berhasil
dipatahkan dan diselamatkan gitu ya oleh BNPT dan juga Densus 88 Anti Teror Polri. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan juga Densus 88 jelas saat ini sedang memetakan stimulusnya apa yang membuat anak ini bisa tertarik. Iming-iming yang mereka suguhkan di dunia maya sehingga anak ini mau bergabung ke kelompok jaringan terorisme yang sangat berbahaya, Ho. Betul, dan 5 orang sudah diamankan, plus 110 orang tadi yang anak-anak ini juga sudah dilakukan berbagai upaya untuk merehabilitasi, kemudian deradikalisasi supaya mereka terbebas dari paparan yang diberikan oleh para teroris ini. Ini angka yang sangat menakutkan, ya Ho, 110. Betul. Sepanjang tahun 2025. Belum genap 1 tahun sudah ada data yang mengejutkan kita semua. Karena kalau ini cakupannya nasional hanya di Indonesia, berarti ancaman nyata di depan mata. Sekali lagi orang tua harus waspada, kita tidak bisa melepaskan anak kita karena ketika mereka menggunakan gadget, main game online, anteng minta ampun, Ho. Diam, Ho. Nggak nangis, nggak rewel kan, Ho. Jadi pengawasan orang tua juga sangat diperlukan. Kita akan mengeluarkan data yang disampaikan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono terkait dengan jumlah anak yang tadi mencapai 110 anak dan 5 orang yang juga sudah diamankan. 2 terduga teroris betul-betul memang beraksi di dalamnya untuk merekrut anak-anak ini. Dalam kurun waktu tahun ini sudah menangkap 5 tersangka yang terlibat dalam jaringan Ansarud Daulah yang melakukan rekrutmen online kepada anak-anak untuk melakukan atau mengkader supaya menjadi teroris, ya. Sehingga saat ini dari 5 itu ternyata yang terradikalisasi terdapat 110 anak-anak yang tersebar di 26 provinsi. Nah, itu usia tadi apa yang disampaikan 11 tahun, no? 11 tahun 11. sudah rentan, mereka sudah mengerti menggunakan gawai, jelas ya. Tapi mereka tidak tahu apa sebenarnya dampak dan implikasinya. 11 tahun rata-rata kelas 6 SD 1 SMP. 11 sampai 18 tahun, Bro. Ini adalah anak-anak yang terjaring di 110 anak tadi. Nah, kita juga akan melihat pola perekrutan yang tadi menggunakan ruang digital, baik itu media sosial maupun game online. Berikut ini. Ya, sosial media ini ketika waktu 2024, yaitu seperti TikTok, Instagram, WA, dan tahun ini lebih kepada game online. Kita ketahui bersama bahwa game online ini kan mempunyai voice chat, ya. Nah, disitulah sarana masing-masing pemain yang kebanyakan anak-anak, ya, ketika memainkan simulasi permainan yang mengandung unsur-unsur kekerasan. Nah, dari situlah mereka dapat berkomunikasi, mengomentari simulasi permainan tentang perang, tentang jihad. Nah, disitulah ketertarikan itulah yang diajak kontak awal oleh pelaku teroris jaringan terorisme itu, diajak komunikasi. Sehingga ketika tertarik, mereka diisolasi, masuklah, dipanggil, diundang ke media sosial seperti WA, Instagram, Facebook untuk dilakukan normalisasi perilaku. Dalam bahasa psikologisnya itu bahwa ketika dinormalisasi perilaku lah, disitulah didoktrin nilai-nilai ideologis kekerasan. Kalau jemaah Ansarud Daulah ini kan kepada doktrin-doktrin ISIS, contohnya tentang buku-buku Fiqh Tauhid, misalkan tentang bahwa demokrasi itu haram. Nah, setelah terdoktrin, ternormalisasi perilaku, barulah itu dieksploitasi untuk diarahkan tindakannya mengarah kepada terorisme. Ini sebenarnya yang kemarin menjadi ide atau usulan dari pemerintah ketika ingin membatasi game yang berbau kekerasan. Karena memang dampaknya yang begitu luar biasa, walaupun seperti kita ketahui bahwa ruang digital hari ini sangat sulit dilakukan pembatasan. Karena berbagai cara dapat dilakukan untuk tetap mengakses baik itu game online atau media sosial tertentu yang bahkan sudah ditutup oleh pemerintah. Nah, ini yang harus dilakukan adalah pengawasan dari orang tua atau minimal, Bro, mengajarkan anak-anak kita ini agar melek literasi digital supaya mereka paham betul
mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan di ruang digital, termasuk ketika mereka bermedia sosial atau bermain game online. Apalagi ketika usianya masih di bawah 18 tahun, jelas mental, pola pikir, kemudian dampaknya seperti apa ketika sudah berhadapan dengan hukum. Kami menyebutnya istilah anak berkonflik dengan hukum. Mereka tidak bisa mengukur resikonya, apalagi ketika diberikan stimulus yang menarik. Sekali lagi kami tidak mau menyalahkan anak yang menggunakan gadgetnya, tapi peran orang tua, mari Anda orang tua di luar sana yang menyaksikan kami, kita harus lebih peka, lebih jeli lagi, terlepas aktivitasnya sesibuk apapun, tapi jangan pernah lepaskan pandangan kita dari apa yang anak kita konsumsi di dunia maya. Ini pesan bukan bermaksud menakut-nakuti Ho ya, kita harus waspada, ini kesadaran juga buat kami, karena kami berdua orang tua Ho ya. Betul, orang tua dengan sama-sama 3 anak lagi ya. Itu jadi curhat kan 3 anak Ho, jadi curhat. Kadang-kadang itu tadi ketika kita berbicara soal supaya anak kita tapi ngeri Ho, serius. Saya ngeri Ho. Betul. Anak-anak saya yang masih mungkin usia SD, mereka asik sendiri dengan dunianya ketika memegang gadget. Gawai atau gadget. Ngeri nggak tuh Ho? Ya, nah makanya selain orang tua, pihak sekolah, lingkungan sekitar ini juga harus berperan aktif, Ndro. Walaupun sudah dikatakan bahwa 110 anak yang hari ini terpapar ini sudah dibantu direhabilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, oleh Kementerian Sosial, oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan instansi terkait untuk melakukan proses deradikalisasi dari doktrin-doktrin yang sudah disampaikan para teroris. Tapi sekali lagi ini peran kita bersama. Orang tua, lingkungan sekitar, sekolah, bahkan anak-anak sendiri harus mulai diajarkan memiliki literasi digital yang baik. Sekali lagi kami imbau untuk seluruh orang tua, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat, Densus 88, BNPT, tapi circle terdekat, keluarga. Betul.